Bintang tamu kali ini pasti sudah tidak asing di telinga kalian. Salah satu microstalker yang memiliki audiens terbesar di Indonesia, yaitu Mas Fajrul Islam. Di podcast kali ini, gue sama Mas Fajrul membahas hal yang jarang banget didengar ataupun di-share di YouTube ataupun di podcast-podcast lainnya, yaitu mengenai Getty eksklusif. Mulai dari pendapatan pertamanya berapa? Penjualan pertama itu penjualan pertama gua 60. Apa istimewanya menjadi Getty kontributor eksklusif? Salah satu fasilitasnya adalah kita bisa ikut yang namanya custom content. Sampai gimana sih cara lolos untuk menjadi Getty kontributor eksklusif? Jadi kontributor eksklusif Getty Image ini sebenarnya keputusannya ada di pihak. Simak podcast kali ini sampai selesai. Kita mulai aja. Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di episode kali ini spesial banget karena gue ada bidang tamu yang kalian udah tahu pasti siapa ini, yaitu Mas Fajrul Islam. Halo Mas Fajrul. Halo, kita akhirnya ketemu lagi setelah beberapa waktu nggak ketemu ya. Terakhir tahun lalu, terus ya sekarang ketemu lagi. Nah, tadi udah di channelnya Bang Fajrul nih, sekarang gantian di channel gue nih gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai permicrostokan duniawi. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Gimana kabarnya Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Nah, sebenarnya ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kepala aku ketika, wah besok kalau podcast sama Mas Fajrul, tanya apa ya gitu. Kalau kita ngomongin microstock, kayaknya teman-teman udah mulai pada paham lah microstock in general tuh apa. Kontennya Mas Fajrul udah pasti banyak banget, insightful banget. YouTube-nya, TikTok-nya, Instagram-nya kan udah masa paling besar lah kalau kita ngomongin influencer microstock di Indonesia gitu kan. Nah, ada satu topik yang mungkin sedikit aku penasaran, yaitu mengenai status Bang Fajrul sebagai Getty eksklusif kontributor. Nah, itu boleh nggak Mas diceritain dulu dari awal mengenai kok bisa jadi kontributor di Getty? Itu kayak gimana? Mungkin biar teman-teman tahu juga nih. Oke, jadi dulu itu Getty Image itu punya semacam kerjasama gitu ya. Oh, oke. Dengan platform namanya Flickr.com. Flickr. Tahu loh? Oh, iya tahu. Dulu tuh Flickr tuh punya Yahoo. Oke. Kemudian dijual. Sekarang tuh kayaknya diakuisisi sama smagmag.com. Oh, oke. Oke. Dulu si Getty itu punya kerjasama, gua nggak tahu persis kerjasama seperti apa, tapi salah satunya adalah mencari talent, fotografer atau juga kontributor untuk jualan di platformnya mereka. Oh, jadi mungkin itu 2010. 2010. Oh, zaman blog awal-awal ya berarti ya. Dan itu kemungkinan ya masih sedikit orang Indonesia atau juga di Asia Tenggara gitu ya yang jualan di platformnya mereka. Di makanya itu, makanya mereka nyari itu di Flickr karena Flickr kan website tempat sharing foto ya. Ya kayak Instagram dulu lah. Iya, kayak Instagram dulu. Di 2010 gue di-invite sama mereka, terus gue disuruh submit foto 5 atau 10 foto yang high res. Jadi tidak ada seleksi. Gue cuma di-invite. Dia lihat karya gue di Flickr, terus gue disuruh kirim. Kalau memang tertarik mau join, ya udah kirim aja yang high res. Gue kirim via email ke mereka. Masih pakai email tuh. Belum kayak sekarang submit segala macam. Via email, udah selesai. Setelah itu gue resmi jadi kontributornya Getty Image eksklusif. Wow. Waktu itu informasi tentang jualan foto minim banget. Orang Indonesia mungkin kayak nggak ada kali ya. 2010 tuh jarang sih. Mas, iya. Yang O2 aja tuh 2012 kalau nggak salah, 2014 gitu kan. Itu 2010 ya makanya gue cari-cari kan, ya hampir nggak ada Indonesia. Kalaupun ada mungkin ya bahasa Inggris lah. Jadi sangat minim informasi tentang jualan foto. Nah dari situ karena ya gue belum tahu persis kayak gimana ini. Workflow-nya ya gue tinggal. Udah ada 10 foto itu aja. Sampai 2015 gue ada kesempatan jalan solo traveling ke Malaysia. Pulang-pulang dapat stok foto yang cukup banyak. Biasa macam-macam lah. Okay. Fotonya macam-macam. Terus gue inget
kalau ada satu platform yang dulu sempat gua di-invite gitu, oh kayaknya fotonya daripada cuma di harddisk. Ya di harddisk atau dulu kan Facebook ya. Oh iya benar. Nyimpan galeri itu di Facebook semua. Kayaknya sayang-sayang ya udah, gue coba upload aja deh. Oh, oke. Di Getty Image. Waktu itu udah ada platformnya, maksudnya gue udah mulai bisa upload lah, cari tutorialnya. Gue upload sekitar 200-300 foto setelah diseleksi. 2 bulan setelahnya ada satu foto yang laku. Wih, mantap. $60. $60? Waktu itu penjualan pertama itu penjualan pertama gua $60. Buset. Iya. Waktu itu dolar sekitar 10-11 ribu gitu. Iya, masih 11. 2015 ya itu. Iya. 600 ribuan. Jualan foto langsung pertama langsung dapat $60. Wah, foto apa itu, Mas? Oke teman-teman, sebelum lanjut gue mau ngasih kabar gembira dulu bahwa platform gue, microsoccer.id, sebagai platform tempat belajar para microsoccer dari 0 sampai ke pro sudah di launching. Nah, di platform ini kalian bisa simak kursus-kursus yang gue buat khusus untuk pemula dan pro level. Juga kalian bisa lihat rekaman-rekaman kelas, kalian juga bisa ikut kelas-kelasnya secara gratis. Dan juga ada berbagai materi downloadable dan artikel. Pokoknya banyak banget fasilitas yang kalian bisa dapetin. Semuanya itu kalian bisa akses secara gratis apabila teman-teman menjadi membership di microsoccer.id. Biayanya berapa? Biayanya tergantung nih, mau ambil yang pemula atau yang pro. Cuman gue mau kasih tahu dulu, karena kalian udah nonton podcast kali ini, gue mau kasih kode promonya yaitu Fajrul Pod. Tulisannya ada di sini atau di bawah, linknya juga gue sertain di bawah sini. Nanti kalian akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Selama kuota masih ada. Oke, kita lanjut lagi podcastnya. Museum tekstil di Kuala Lumpur tuh ada Dataran Merdeka, di situ ada perempatan, ada museum tekstil. Gue foto itu laku. Dari situ gue jadi yakin. Oh, ternyata benar foto itu bisa dijual di internet. Karena kan Getty Image itu kan minimum payout-nya, minimal uang yang bisa dicairkan itu kan $50 kan. 60 tuh udah bisa dicairin. Jadi di bulan-bulan berikutnya uang itu betul cair masuk ke PayPal gua. Masuk ke PayPal, langsung gua tarik bank lokal di Indonesia. Bener. Ada duitnya. Oke. Nah, dari situ baru semua foto yang ada di harddisk gua tuh gua migrasi semua ke Getty Image. I see. Makanya kalau teman-teman cek portofolio gua paling banyak tuh di Getty Image. Karena ya kenalan paling pertama tuh Getty Image. Kalau banyak kan orang baru mulai tuh kenalannya di Shutterstock kan. Iya, betul. Kalau Mas Bang Fajrul nih, ini gue agak kebalik-balik ya Bang Fajrul, Mas Fajrul ya, gak apa-apa lah ya gitu kan. Itu mulainya dari Getty Image ya? Betul, Getty Image. Oke. Itu udah berapa Mas sekarang portofolionya? Total hampir 7.000 sekian. 7.000 sekian? Itu udah banyak kalau untuk Getty Image. Karena kemarin juga ngobrol sama beberapa teman-teman yang udah Getty eksklusif juga untuk dapetin 1.000 atau 500 portofolio di Getty Image aja tuh udah sulit gitu kan. Itu Bang Fajrul Mas Fajrul udah 7.000 tuh udah banyak lah itu pasti. Iya, lumayan lah. Setelah dari 2015 sampai sekarang 2023, 8 tahun. Tahunan lah ya. Oh wow, berarti gajian pertama itu langsung $60 itu? Iya, langsung $60. Aku dulu gajian pertama berapa ya? Kayaknya mendekati payout kalau nggak salah. Masih $40-50 lah waktu itu. Shutterstock 2019 itu. Yang hasilnya cuma dari HP itu segitu doang gitu. Cuma kalau kita ngomongin Getty eksklusif tuh sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Karena background ya, apa perbedaan aku dan Mas Fajrul adalah aku tuh orang tipikal yang jualan retail. Buat teman-teman yang nggak tahu jualan retail tuh kayak kita satu foto nih, kita sebar ke berbagai platform. Jadi aku foto yang sama, aku jual di 10 platform yang berbeda gitu kan. Ya tinggal untung-untungannya ya, ini foto rezekinya di platform yang mana gitu kan. Nah, itu kenapa bisa satu foto bisa dijual banyak ke platform, karena sifatnya non eksklusif. Jadi kita berhak untuk menjual itu ke berbagai platform gitu kan. Nah, kalau eksklusif ya pasti nggak boleh ya Mas? Nggak boleh. Jadi fotonya cuma bisa dijual di platform itu, termasuk tidak boleh diposting di sosmed. Oh, nggak boleh di sosmed secara juga? aturan, foto itu tidak boleh diposting di sosmed, kecuali ada watermark Getty-nya. Iya. Kan otomatis kita dapat watermark. Kali itu boleh. Itu tapi boleh. kalau foto yang masih editan dan udah siap dijual tiba-tiba diposting di sosmed, secara aturan nggak boleh. Jadi memang eksklusif banget di situ. Memang eksklusif ya. Taruh situ ya udah gitu aja. Betul. Oke. Ya, tapi
apa sih Mas sebenarnya kalau dari Mas Fajrul nih kelebihannya ketika menjadi GT eksklusif nih buat teman-teman gitu. Siapa tahu ada yang berminat walaupun kita tahu syaratnya susah banget, nanti habis ini aku akan tanya gimana syaratnya untuk yang terbaru sekarang. Tapi sebenarnya apa sih keuntungannya gitu? Oke, pertama sebenarnya plus minus ya. Kita jadi kontributor eksklusifnya Getty Image itu plus minus. Oke. Pertama, gue jadi kontributor Getty Image eksklusif ini bukan milih. Oh, oke. Ya dalam artian gue nggak daftar dan seterusnya. Terus kelebihannya adalah harganya relatif ya lebih mahal daripada yang non eksklusif. Oh iya, berapa persen itu? Kalau prosentasenya sekitar 20%. 20%? Foto 20%, video sama desain vektor 25%. 25%. Ya lebih besar kalau sedikit. yang non eksklusif itu kalau nggak salah 10% ya? Non eksklusif 15%. 15%. Ya, iStock non eksklusif itu 15%. Oke. Selisihnya memang sekitar 5%, tapi secara yang kita dapatkan persentasenya lebih gede royalti. Lebih gede. Umumnya lebih gede. Walaupun ya yang receh ada juga. Ya, tentu. Itu nggak bisa dihindari. Iya, kayaknya emang microstock gitu ya. Walaupun kan kalau yang eksklusif Getty Image itu istilahnya macrostock, bukan microstock. Iya, macrostock. Ya, walaupun kayak gitu tetap aja sih harga receh di bawah 10 sen ya ada juga masih ya. Ada. Kayak apa? Free pick itu kan 0,026. Jadi ya berapa sorry? 0,026. Gokil. Bukan 0, berapa gitu. 0,0 nya 2 kali Pak ya? 0,00 kalau nggak salah. Ini satu fakta yang teman-teman ini perlu tahu ya sebenarnya ya. Jangan ngelihat yang gede-gede aja sebenarnya. Teman-teman juga harus tahu fakta ini. Oke. Ya berarti memang ya itu fakta pahitnya adalah GT eksklusif itu nggak selamanya dapat gede ya. Iya. Yes. Jadi jangan wah aku mau eksklusif biar dapat gede-gede terus. Enggak gitu kan. Itu harus teman-teman pahami dan yakini gitu kan. Iya. Tapi apalagi nih yang selain dari sisi royalti, apakah ada GT sendiri menyediakan kayak mungkin kesempatan-kesempatan khusus atau jenis-jenis pembelian khusus gitu? Ya ada enaknya, bukan enak ya. Salah satu fasilitasnya adalah kita bisa ikut yang namanya custom content. Oh, oke. Jadi mungkin teman-teman yang jualan di iStock juga udah mulai tuh kenal namanya custom content. Satu tema foto yang memang lebih tertarget. Jadi si klien entah itu perusahaan atau juga individu yang pengen disediakan foto dengan tema tertentu dan kita dikasih brief nanti fotonya harus kayak gimana kita submit foto itu dan itu udah ada pembelinya. Tinggal nanti si pembeli itu perusahaan itu yang milih kira-kira foto kita terpilih nggak untuk ke situ. Kalau di luar custom content kan random banget ya. Kita nggak tahu tuh yang beli siapa, bakalan dipakai terjual harganya berapa, dipakai untuk. Kalau ini udah jelas. Udah pasti ada pembelinya. Nama perusahaan yang request tuh apa namanya, kemudian harganya tuh sekitar terakhir gua dapet itu sekitar 49 satu foto ya. Satu foto. 48 royaltinya atau belinya? Royaltinya yang kita dapet. Berarti ya harga belinya $200 lah. Mungkin. Tapi gua nggak tahu ya. Custom content itu mungkin agak beda ya sama yang biasa gitu. Yang paket biasa mungkin bisa lebih mahal karena atau bisa lebih murah juga gua nggak tahu. Berarti kesempatan untuk terjual tuh lebih besar dengan angka yang jauh lebih besar juga ya? Iya, terus kalau kita sering ikut custom content atau juga ikut brief dari mereka, kan dia tuh ada dua kalau di Getty eksklusif, ada custom content, ada creative brief. Kalau dua-duanya kita sering ikut, sering submit, nanti kita akan dapat fasilitas training online lah. Jadi kita dapat link webinar, terus dikasih tahu tema-tema yang lagi rame itu apa, shootnya seperti apa dan seterusnya. Jadi kita bakal dapat. Jadi secara bisa dibilang ini ya engagement antara platform dengan kontributornya tuh paling bagus justru di Getty ya jatuhnya ya. Karena mereka benar-benar mau ngajarin, ngasih tahu gitu kan. Betul. Jadi ya bisa dibilang mereka cukup bertanggung jawab lah untuk menjembatani antara kebutuhan dan juga Oke. Wah, itu mah enak banget bisa jadi Getty eksklusif. Jujur ya teman-teman ya, aku tertarik jadi lebih susah. Nah, ini tapi sebelum ke susah-susahnya seperti apa untuk Jayo ini, aku sempat lihat ya Mas. Kalau kita buka gettyimage.com terus kita cari itu kan ada namanya market freeze. Itu mungkin teman-teman
baru tahu atau baru pernah denger ini istilah market freeze di Getty Image? Karena setauku yang punya itu cuman Getty Image aja, satu stok dan teman-temannya kan nggak ada ya yang lain itu. Nah boleh nggak Mas dijelasin juga sebenarnya mungkin itu bisa jadi kelebihan ya di Getty, apa sih market freeze itu? Gue pribadi untuk marketplace ini memang tidak tahu banyak ya informasinya. Yang gue tahu adalah si marketplace ini ketika foto kita dibeli itu harganya mahal. Cuma memang license-nya cukup eksklusif. Oh, super eksklusif. Iya. Makanya uang yang akan kita dapatkan lumayan. Lebih mahal dari yang biasa gue dapat, misalnya $60, $100, mungkin lebih dari itu. Bisa sampai ribuan, puluh ribuan. Bisa. Ada sih, cuman ya karena apa ya, katanya juga, kalau katanya ya sih Mas, aku cuma denger aja sih, market freeze itu nggak boleh ditunjukin juga ini fotonya yang mana gitu kan. Terus udah nggak boleh ada di hard disk kita juga ya udahan ya. Jadi memang eksklusif banget gitu ya. Itu kayak hak miliknya ya, dibeli ya jatuhnya. Tahu gue sih kalau market freeze bukan hak ciptanya, tapi lebih hak ke penggunaan. Iya, hak penggunaannya dibeli untuk beberapa waktu tertentu gitu ya. Jadi di freeze dulu dari market. Dari market dihilangin dulu selama si user itu pakai foto itu. Jadi teman-teman mungkin udah sering lihat nih, kayak katakanlah fotonya Mary gitu kan dipakai di brand ini, tiba-tiba muncul di brand ini gitu kan ya. Karena itu nggak di market freeze, karena tetap masih bisa terjual gitu kan. Nah kalau di Getty ini ada opsi itu, dan itu khusus untuk Getty eksklusif aja ya Mas? Iya, Getty eksklusif aja. Bahkan yang lolos di iStock yang non eksklusif pun nggak punya opsi market freeze, setahu ya? Tahu saya juga nggak ada. Oke, ini menarik banget nih. Ada udah custom brief, udah ya pasti dapat uangnya, satu, dua lagi yang kedua juga ada market freeze yang bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu dolar gitu kan. Ya cukup menarik nih. Cuman apa sih kalau kita mau ngomongin gimana nih cara daftar sebagai Getty eksklusif di tahun 2023 yang hampir semua manusia sekarang di Indonesia kayak gue mau jadi tukang jual foto gitu. Gimana nih Mas? Ada info nggak sih sebenarnya? Jadi untuk jadi kontributor eksklusif Getty Image ini sebenarnya itu keputusannya ada di pihak Getty-nya. Dikurasi dulu kan fotonya. Nah, biasanya teman-teman yang awal-awal itu langsung down tuh. Dikurasi, ditolak, aduh ini boro-boro foto laku. Foto gue ditolak terus. Yang harus dilakukan adalah dievaluasi. Kenapa fotonya nggak di-approve? Apakah karena kadang kesalahan cuma karena deskripsi. Fotonya bagus tapi deskripsinya ngaco atau deskripsinya pakai bahasa Indonesia, itu kan kesalahan kecil sebenarnya. Nah, itu yang itu yang harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman ketika mau jualan foto, sebisa mungkin sebenarnya jangan foto random yang dijual. Kan tadi kita udah ngomongin custom content, ada creative brief. Kalau custom content untuk yang eksklusif, kalau creative brief itu yang non eksklusif pun bisa ikut di situ. Itu kan brief itu kan sudah by data ya, base-nya itu by data customer mereka tuh butuhnya ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau jualan foto, temanya tuh itu. Yang diminta sama mereka, kebutuhan mereka tuh seperti apa. Kalau memang udah mentok, entah ya karena modelnya harus Latin, orang kulit hitam dan seterusnya, baru teman-teman upload foto random. Nggak masalah. Sambil teman-teman nanti kan belajar fotografi, meningkatkan skill, fotonya mulai dari yang receh, yang biasa, lama-lama kualitasnya akan naik sendiri. Yang terakhir, teman-teman tuh harus perhatikan deskripsi foto sama keyword. Karena dua hal itu yang menyebabkan foto kalian tuh muncul di pencarian. Deskripsi yang tepat, keyword yang relevan. Keyword itu harus banyak, tapi yang paling penting adalah harus sesuai. Jangan cuma banyak, tapi ternyata nyampah. Mending sedikit, ya let's say dari 50, 30, 35, 40 lah. Tapi relevan semua. Jangan sampai orang search gitu ya, dia kebutuhan dia apa, tiba-tiba muncul foto kita. Tapi foto itu nggak dibutuhin. Ya kan percuma juga kan. Jadi memang harus relevan. Paling nggak itu sih yang harus teman-teman pahami, teman-teman punya ketika mau jualan foto di internet. Jadi itu tadi ya, teman harus mulai dari Shutterstock. Mainlah dari kalau teman-teman yang udah
mulai atau udah mulai mau berpikir iStock eksklusif, silahkan. Tapi kalau yang benar-benar baru banget mulai, baru mengenal microstock dari kontennya Mas Fajrul atau dari kontenku dan teman-teman yang lain, mulai dari Shutterstock dulu. Mulai itu pahami cara jualannya, pahami cara riset keywordnya, itu jadi salah satu kunci yang penting sih. Karena ya menurutku juga prosesnya nggak ada yang instan kali ya Mas. Nggak ada ya. Nggak ada, butuh proses. Kayak aku sendiri tahun pertama nggak ada uangnya, ya udahlah nikmati aja gitu kan. Mau gimana lagi? Oke. Gitu ya Mas Fajrul, ini karena waktunya sudah cukup lama. Sebelum ditutup ada satu fish. Apa nih? Oh, kita punya merchandise. Waduh. Kita udah masuk kontennya Mas Rizky. Ada satu dari Jakarta. Waduh. Thank you nih, jauh-jauh dari ini. Wih, dapat kaos dari Mas Fajrul. KJF, kelas jualan foto. Ini kelasnya Mas Fajrul ya? Spesial buat Mas Rizky. Wih, thank you banget. Boleh nggak Mas diterangin secara singkat nih, ini apa nih? Ini salah satu merchandise kelas jualan foto. Kebetulan saya buka kelas sama kayak Mas Rizky juga. Ini masih pre-order, kita belum produksi massal. Jadi kalau teman-teman ada yang mau minat, boleh nanti DM ke Mas Fajrul aja. Ke apa? @fajrulisme. Fajrulisme ya? Iya. Di mana lah editor ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang mau belajar nih. Nah, ini bisa ikut kelasnya Mas Fajrul. Sebenarnya kalau ini sedikit tambahan waktu sedikit lah ya. Buat teman-teman yang pengen belajar, kalau menurutku justru belajarlah ke banyak orang, jangan cuma satu aja gitu kan. Misal teman-teman udah ikut kelasku, ambil ilmunya, terus ambil ke kelasnya Mas Fajrul, ambil ilmunya lagi gitu kan. Dari masing-masing kita tuh mungkin yang jadi salah kaprah, takutnya antara influencer nih bersaing nih, padahal nggak ada sama sekali. Kita mah sering DM-an, Mas salesnya bagus gak gitu kan, ini gimana. Jadi kita juga nggak yang apa ya, nggak musuhan sama sekali, nggak. Kita malah justru teman akrab gitu. Dari teman-teman yang nge-influence ini memang harapan kami, tujuan kami sendiri itu adalah untuk mengelevasikan teman-teman yang ingin berjualan di microstock tuh bisa jauh lebih baik. Betul begitu Mas Fajrul? Betul sekali. Gitu. Ada tambahan mungkin? Cukup. Oke teman-teman, sekali lagi thank you so much udah ngikutin dari awal sampai akhir di podcast kali ini bareng Mas Fajrul, jauh-jauh dari Jakarta, dari Ciputat ya? Ciputat apa mana? Pondok Aren, bayangin dari Pondok Aren datang ini kita ketemu di Solo nih gitu kan untuk ngobrolin seputar Microsoft. Itu aja. Thank you. Jangan lupa follow Instagram gue dan Instagramnya Fajrul. Jangan lupa juga di subscribe YouTubeku dan YouTube-nya Mas Fajrul. Kayak YouTube-nya Mas Fajrul kan udah banyak nih. Punya aku nih. Baru dikit nih, tolong di follow nih. Di subscribe biar punya silver play button gitu kan. Udah gitu aja teman-teman. Buat yang dapetin ilmu bermanfaat, tolong ditulis di kolom komentar gitu kan, tanyain aja, silahkan, gue pasti akan balas kolom komentar di YouTube karena selama belum banyak banget komentarnya, gue pasti akan balas gitu kan. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Thank you semuanya, bye.